Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Nurwalia Habibatul Fatona. Saya mahasiswi dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 6 Universitas Ibnu Khaldun. Hari ini saya akan menyampaikan tentang hukum bacaan gunah, yaitu salah satu materi mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di MI dengan dosen pengampunya, yaitu Ibu Nur Isna Alfain, SSOS dan MPDI. Oke, selanjutnya, perhatikan kedua gambar di atas. Kalau kalian yang melihat gambar di atas atau enggak yang ada di depan ini, apa yang ada di pikiran kalian? Pasti kalian berpikir tentang dua buah mobil yang sedang melaju dengan cepat dan berbunyi Nah, jangan pada ketawa ya. Kalau kenapa bunyinya dan mobilnya? Karena adalah bunyi apabila kalian membaca Al-Quran dan berhadapan dengan nun mati atau nun tanpa hukum bacaan, dan adalah apabila bunyi ketika kalian saat membaca Al-Quran berhadapan dengan mim mati atau mim tanpa harokat seperti yang ada di video. Selanjutnya adalah perhatikan, disuruh perhatikan ada bacaan mim dan nun. Nah, apa persamaan dari huruf mim dan nun di atas? Nah, persamaannya adalah terletak pada tanda tasydid yang ada di atas huruf mim dan nun. Nah, kenapa kita melihat persamaan di atas? Karena huruf mim bertasydid dan nun bertasydid adalah dua huruf dari hukum bacaan gunah. Nah, gunah itu apa? Kita akan menyaksikan. Gunah merupakan membaca Al-Quran dengan dengung setiap hurufnya bertemu dengan nun tasydid dan mim tasydid dan ditahan dengan dua ketukan. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh bacaan gunah. Ini ada 4 bacaan gunah dengan cara membaca ditekan 2 harokat. Seperti ini. Yang pertama, mim ma. Nah, mim bertemu dengan mim bertasydid, mimnya ditekan 2 harokat. Mim ma. Selanjutnya, yang kedua, inna. Nah, itu ditekan juga ya, ada alif kasroh bertemu dengan nun bertasydid dan ada fathah setelahnya. Jadi inna. Nah, seperti itu, ditekan 2 harokat. Selanjutnya, summa. Nah, summa. Nah, ada ta doma bertemu dengan mim bertasydid, ditekan 2 harokat di bacaan gunahnya yang summa. Yang kedua adalah fa'amma. Nah, fa'amma. Jangan keliru ya. Tentang hukum bacaan gunahnya itu bertepatan pada saat ada hamzah fathah bertemu dengan mim bertasydid. Fa'amma. Nah, makanya amma ditekan 2 harokat. Selanjutnya, ini ada soal ya, Quran surat An-Nas. Nah, soalnya adalah carilah sebanyak-banyaknya hukum bacaan gunah pada Quran surat An-Nas di atas. Nah, selanjutnya, yang tadi telah saya jelaskan adalah tentang materi hukum bacaan gunah yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran atau yang dapat menjadi pelajaran kalau kalian ingin mengetahui. Selanjutnya, metode yang saya pilih sebagai materi untuk menyampaikan pembelajaran hukum bacaan gunah kepada siswa atau peserta didik. Yang pertama ada metode ceramah, yaitu metode dengan penyajian pembelajaran secara lisan atau guru yang lebih aktif menyampaikan pembelajarannya dan siswa hanya sebagai pendengar saja. Lalu yang kedua ada metode demonstrasi,
yaitu metode dengan penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses situasi atau benda tertentu yang dipelajarinya. Nah, dalam hukum bacaan guna, guru pada metode demonstrasi itu adalah mencontohkan bagaimana cara membacanya atau melafalkan hukum bacaan guna. Karena cara membaca itu adalah yang paling penting untuk anak pelajari, selain dia harus mengetahui apa itu hukum bacaan guna dan huruf-hurufnya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu metode talking stick. Nah, talking itu artinya bicara dan stick itu artinya tongkat. Jadi metode talking stick itu adalah metode yang mengajak semua orang untuk berbicara atau menyampaikan pendapatnya pada sebuah diskusi. Nah, talking stick ini menggunakan media berupa tongkat yang akan berpindah ke orang lain apabila orang tersebut ditunjuk untuk berbicara atau ingin berbicara. Nah, pada metode talking stick ini bisa guru mengajarkan sambil bermain. Jadi metode talking stick ini dapat digunakan untuk sebuah permainan dalam diskusi kelas. Jadi kelasnya supaya tidak membosankan. Dengan guru bisa memberikan beberapa peraturan yang harus dijalankan, diketahui oleh siswa. Jadi pembelajaran lebih menyenangkan. Jadi metodenya itu bermain. Nah, di mana yang setiap siswa yang mendapat giliran untuk atau mendapatkan sticknya, nah, mereka bisa diberi tugas seperti contohnya menunjukkan hukum bacaan guna, membaca hukum bacaan guna, seperti itu. Jadi supaya anak juga lebih bisa mengingat hukumnya, bagaimana cara membacanya, dan huruf-hurufnya apa saja. Oke. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.